Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi diskusi kelompok kami, yaitu analisis dokumen pendidikan agama dan budi pekerti tingkat SMP atau MTS. Tapi sebelumnya, video ini kami buat adalah untuk memenuhi nilai tugas dengan Ibu Dr. Wirdati SAG MAG. Baiklah, sebelum memulai penjelasan materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Kami kelompok 7 terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama, saya Aufa Melti Haida. Yang kedua, pembaca materi kedua yaitu Muhammad Ihsan. Dan pembaca materi ketiga adalah Hilya Nur Fadilah. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi pertama. Baiklah, pada poin pertama kita akan membahas tentang analisis dokumen yang terdiri atas SKL, KI, KD, silabus, dan pedoman mata pelajaran yang berkaitan dengan materi kita pendidikan agama dan budi pekerti tingkat SMP atau MTS kurikulum 2013 tahun 2021. Baiklah, pada materi keduanya kita akan membahas tentang tujuan. Apa sih tujuannya kita menganalisis dokumen pendidikan agama dan budi pekerti tingkat SMP atau MTS? Tujuannya yaitu agar setelah mengikuti sesi ini, peserta didik dapat diharapkan untuk dapat memahami 6 poin. Yang pertama, menjelaskan SKL yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan di tingkat SMP atau MTS. Selanjutnya yang kedua, mengidentifikasi KI di SMP atau MTS. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi dasar atau KD di SMP atau MTS. Yang keempat adalah menjelaskan hubungan antara KD, KI, dan SKL di tingkat SMP atau MTS. Yang kelima, mengidentifikasi silabus mata pelajaran dan kaitannya dengan SKL di SMP atau MTS. Dan yang keenam adalah menjelaskan pedoman mata pelajaran dan kaitannya dengan SKL di SMP atau MTS. Selanjutnya pada poin ketiga kita akan membahas tentang cakupan materi. Materi apa saja sih yang akan kita bahas pada poin ini? Yaitu terdiri atas 5 materi. Yang pertama, SKL yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada jenjang SMP atau MTS. Yang kedua, KI atau kompetensi inti pada jenjang SMP atau MTS. Yang ketiga, KD pada jenjang SMP atau MTS. Yang keempat adalah silabus mata pelajaran jenjang SMP atau MTS. Dan yang kelima adalah pedoman mata pelajaran atau PMP pada jenjang SMP atau MTS. Baiklah, selanjutnya poin keempat yaitu tentang aktivitas pelatihan. Untuk mencapai tujuan sesi ini, peserta perlu yang pertama, memperhatikan tayangan materi, pengantar tentang analisis dokumen, yaitu SKL, kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus dan pedoman mata pelajaran selama 15 menit. Yang kedua yaitu diskusi dan tanya jawab selama 15 menit. Yang ketiga yaitu menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus, pedoman mata pelajaran dan umpan balik selama 60 menit. SKL, kompetensi dasar, kompetensi inti, silabus dan pedoman mata pelajaran menggunakan lembar kerja selama 90 menit. Dan yang keempat yaitu mengkomunikasikan hasil analisis dokumen SKL. Selanjutnya poin kelima yaitu tentang sajian materi untuk konfirmasi, yaitu standar kompetensi lulusan, dimensi kualifikasi kemampuan, sikap, dan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya yaitu tentang pengetahuan dan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu keterampilan dan memiliki kemampuan berpikir dan tindak yang efektif
dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Selanjutnya yaitu poin ke-6, yaitu kompetensi inti. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menghargai dan menghayati. Poin selanjutnya yaitu yang ketiga, memahami pengetahuan, yaitu tentang faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan dalam alam jangkauan pergaulan dan kebertahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat yaitu mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar atau biasa disingkat dengan KD bertujuan untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan dan bermuara pada sikap. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Materi yang terakhir yakni silabus. Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar.